Takur. Dengan begitu ramahnya, wanita baik ini mempersilahkan mereka masuk. Namun baru saja mereka hendak melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang langsung menghentikan langkah kaki mereka. Rupanya suara teriakan itu berasal dari wanita kaya ini. Bersama cucu menantu dan anaknya, wanita kaya ini kemudian berjalan mendekati keluarga si gadis kecil. Lalu wanita kaya ini melarang keluarga si gadis kecil untuk masuk ke dalam rumahnya. Wanita kaya ini kemudian memanggil seorang pendeta. Segera saja seorang pendeta datang dan langsung memercikan air suci ke arah keluarga si gadis kecil ini. Gadis kecil yang polos ini lalu berkata, "Terima kasih, kamu telah menyambut kami." Mendengar perkataan si gadis kecil ini, sang nenek kemudian langsung meluruskan, "Tidak, mereka sedang melakukan penyucian." "Mengapa mereka harus melakukan penyucian? Bukankah kita bersih?" ucap si gadis kecil ini dengan penuh keheranan. "Lagi pula ini hanyalah sedikit percikan dari air Gangga. Saya malah berenang sepenuhnya di sungai Gangga. Jika kami telah melakukan hal ini, tolong beritahu kami, mengapa kami dianggap tidak suci?" Melihat raut wajah sang ibu mertua yang semakin tidak mengenakan, wanita baik ini kemudian mengatakan bahwa saat itu mereka sedang memiliki 2 orang bayi di rumah itu. Agar bayi-bayi itu tidak mudah terserang penyakit, jadi ibu mertua sengaja melakukan hal itu terhadap siapapun yang datang ke rumah mewah itu. Lalu sang nenek pun berkata, "Sebagai tamu kita harus menghormati tradisi di keluarga mereka." "Baiklah Pak Pendeta, tidak apa-apa. Tolong lakukan penyucian lagi," ucap si gadis kecil ini dengan polosnya. Pak Pendeta pun kembali memercikan air suci itu ke arah keluarga gadis kecil ini. Setelah ritual penyucian itu selesai, gadis kecil ini kemudian mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan lagi-lagi langkah kaki mereka dihentikan, kali ini oleh si bocah laki-laki ini. Bocah laki-laki ini kemudian mengisyaratkan bahwa keluarga gadis kecil ini tidak boleh melangkah melewati garis yang ada di lantai. "Nenek bilang jika kamu ingin tetap tinggal di sini, pergilah keluar sana. Ruanganmu bukan di sini, tapi di sana," ucap si bocah laki-laki ini. "Tapi kenapa?" "Karena kamu bukan darah Takur," jawab si bocah laki-laki. Tidak mengerti apa yang telah diucapkan oleh si bocah laki-laki ini, kemudian gadis kecil ini mengatakan, "Apakah darah Takur berbeda dengan darah orang lain? Apakah darahku dan darahmu merah, ayah? Darah Takur berwarna biru atau berwarna kuning? Jika iya, tolong segera lakukan pengobatan." "Ya, aku pernah melihatnya di ponsel Setu. Beberapa orang mengalami penurunan suhu tubuh. Karena itu darahnya menjadi pucat dan dia terlihat sangat sakit." Mendengar perkataan gadis kecil itu, semakin emosilah wanita kaya ini. Dengan sekuat tenaga ia menggenggam gelangnya hingga patah dan melukai tangannya. Darahnya kemudian menetes di lantai. Melihat darah itu, gadis kecil ini kemudian tersenyum dengan semangat. Ia lalu berkata, "Darahmu dan darah saya sama, Nyonya Takur." "Lihatlah, darah Nyonya Takur juga berwarna merah. Sepertinya kamu baik-baik saja, Nyonya Takur. Itu berarti Anda tidak memerlukan perawatan apapun. Dan karena darahmu dan darahku sama, Nyonya Takur, kalau begitu saya bisa masuk ke rumah ini." Dan kemudian gadis kecil ini pun kembali ingin melangkahkan kakinya ke rumah itu. Namun lagi-lagi wanita kaya ini pun berteriak dengan kerasnya, "Tidak, kita tidak setara," ucap wanita kaya ini sambil menatap tajam ke arah si gadis kecil. Gadis kecil ini kemudian kembali menarik kakinya, mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah mewah itu. "Dengarkan, darah tidak hanya dikenal dari warnanya. Bukan itu, tetapi dari klan. Kehormatan berasal dari rasa hormat dan status sosial. Kalian tidak akan pernah bisa menyentuh langit. Itu sebabnya jangan pernah berani melewati garis ini. Apakah kamu paham?" ucap wanita kaya ini dengan penuh emosi. "Klan itu apa, Nyonya Takur?"